Yang pertama saya dari Yanti, adik saya yang pertama. Dia kontak ke saya, Treni udah ketemu. Bertahun-tahun kami sekeluarga nyariin kamu. Bahkan sampai ibu meninggal pun kami masih nyariin. Begitu saya lihat langsung, oh ini sebenarnya gitu. Di situ saya nangis, di jalan juga saya gak kuat. Aku gak ngomong banyak, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Habis dari situ aku nangis, langsung bilang alhamdulillah gitu kan. Sekian lama berpisah dari dulu baru diketemukan kita. Udah sama-sama menikah, udah sama-sama punya anak 2 juga. Terus yang aku kaget juga, anak kedua kita juga hampir sama namanya. Anak pertama aku cewek, anak pertama dia cowok. Terus anak kedua aku namanya Alvan. Anak kedua Treni Afnan. Pada saat itu kurang lebih pada tahun 96 atau 97, saya lupa lagi ya, masih malum udah tua ya. Saya mengikuti program transmigrasi lewat jalur Darmais, Dharma Bakti Sosial. Pada saat itu awal mulanya saya berada di Kobi Sonta, kemudian istri saya di transmigrasi itu hamil ya, istilahnya punya hamil ya, 2 orang anak ini, kembar ini. Ibu memang kondisinya sakit-sakitan juga, terus dengar-dengar mungkin silsilah dari keluarga dulu seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara, kalau ada punya anak kembar itu harus ada yang dipisahkan salah satunya. Kalau enggak bisa sakit-sakitan, efeknya yang udah kerasa kemarin ke ibu juga sakit-sakitan. Punya inisiatif untuk menitipkan, intinya bukan dalam arti dikasihkan secara nih anak buat kamu, enggak gitu kan. Intinya dititipkan, hak asuh intinya kan ya. Hak asuh yang Trena seingat saya itu diberikan kepada Pak Ibrahim. Pak Ibrahim orang Garut, itu guru ngaji saya. Pak Ibrahim, terus yang satu lagi ya ke Pak Misranto. Pada saat itu entah tanggal berapa, bulan berapa, yang penting waktu itu datang dia sore sekitar jam 3 ya atau jam 4, Bapak Misranto sama Ibu Rini. Cerita demi cerita anak itu udah bilang sama mamahnya, gimana mah kalau ya udah Pak, tergantung Bapak aja. Terus saya musyawarah dengan adik-adiknya. Saat itu kan kakaknya karena masih belum begitu dewasa, termasuk anak saya nanti ada juga Dodi yang paling besar itu. Akhirnya ya sepakat lah dikasihkan sama Ibu Rini. Walaupun jauh, tapi kita mungkin merasa dekat sama-sama warga transmigrasi. Sebetulnya kalau saya pertemuan dengan Ibu Rini dan Pak Misranto, pada hari itu juga belum pernah kenal, belum pernah ketemu gitu sama dia. Yang itu tadi, kalau menurut batin saya itu karena yang namanya warga transmigrasi itu satu lokasi, sama-sama lah di satu tempat itu, mungkin satu saat juga bisa bertemu. Jadi dalam arti dikasihkan sama dia bukan berarti untuk dibawa ke Pulau Jawa, nggak punya perasaan ke situ kan, sama-sama di situ, jadi suatu saat bisa ketemu gitu. Dan begitu juga sebaliknya si Trena juga udah dikasihkan Pak Ibrahim karena saya mau ke Ambon ya, akhirnya saya minta dikembalikan untuk dirawat sama saya kembali. Tapi tetap ini anak Pak Ibrahim, bahkan sampai sekarang sama dia tuh, kamu bukan anak bapak gitu kan, anak Pak Ibrahim. Dia mengakui lah gitu kan, bapaknya kok bilang begitu, karena itu tadi sejarahnya gitu. Singkat cerita dibawalah sama Ibu Rini itu anaknya yang namanya Treni itu. Nah setelah itu beberapa bulan kemudian atau pokoknya beberapa bulan lah, terjadilah kerusuhan Ambon tersebut. Saya udah ketemu Pak Misranto begitu, tiba-tiba ada kabar informasi dari paman, dari anak ponakan ya, dari ponakan yang saat itu datang dia ke Ambon. Dia bilang katanya, Mang udah pulang ke Jawa, anaknya dibawa ke Jawa gitu. Jadi saya udah kaget setelah itu mendengar ke Jawa. Nah pada akhirnya terjadilah mungkin kerusuhan seperti itu tadi, nggak bisa kemana-mana. Saya mau pulang ke Kobi Sonta juga tidak bisa karena zona merah kan, banyak yang ya begini begitu, mungkin pada tahu semuanya saat Ambon kerusuhan itu. Ya itu tadi, begitu mendengar begitu saya perasaan udah hancur gitu, dalam arti saya sudah membuang anak gitu kan. Karena tidak mungkin bisa ketemu di mana dia ke Jawanya, cuman tahu sejarahnya itu saya tanya ke kantor transmigrasi, dia katanya orang Malang gitu kan, tahunya orang Malang ya, namanya Malang mungkin tahu. Ya udah pada akhirnya saya dengan
sekuat tenaga ingin pulang ke Jawa dengan minta bantuan Pak Odang tadi kan, yang tentara itu, saya ingin kembali ke Jawa. Saya semenjak ada medsos, semenjak punya media sosial, semenjak internet berkembang, saya sudah mulai mencari. Pertamanya gini, saya nggak diam di rumah waktu itu. Kebetulan nggak tinggal di rumah, lagi di tempat kerjaan suami saya. Kebetulan di sana ada 3 tetangga saya. Yang satu yang nemuin akun TikToknya tetangga saya, namanya Yusa. Dia bilang ke tetangga saya, yang satu lagi namanya Depi, dia bilang kayak gini, Depi, lihat nih kok Neng Rena bisa main TikTok sambil gendong anak, katanya gitu. Terus kata Depi kayak gini, itu bukan Rena TikToknya beda lagi, dia juga punya, cuman dia kurang aktif, katanya gitu, kata Depi. Terus abis itu Depi bilang ke aku, WhatsApp ke aku, Tren coba buka WA, dikirimin screenshot TikTok dia, Instagram dia, YouTube-nya dia, Facebook-nya dia, dikirimin ke aku. Pas waktu aku aktifin WA langsung kaget kan, Ren, coba lihat ini fotonya mirip kamu nggak? Kamu yakin nggak ini adik kamu? Soalnya kan Depi taunya aku punya saudara kembar, emang dari dulu aku suka cerita sama dia. Nah, di sana sama kakakku yang nomor 5 di chat, terus dicari di YouTube-nya, oh iya kok mirip banget. Nah, di situ aku nggak tahu kakakku ngechat apa, terus nanya-nanyain apa, nggak tahu. Terus kakak aku juga yang pertama juga ngepoin dia, ditelusuri sama kakakku, dia malah isengin ngejak COD-an, malah ngisengin. Yang pertama saya dari Yanti, adik saya yang pertama, dia kontak ke saya, Treni udah ketemu. Dia WA saya, Treni udah ketemu. Habis itu saya jawab ke Yanti, jangan bohong, bener. Mana buktinya? Dia ngirim foto ke saya. Saya lihat di fotonya ada nama Treni Fitriana. Waktu saat itu saya lagi online kan, saya ini orang ojol ya, usaha di jalan. Bahkan di tengah jalan tuh ada WA di sini dari anak saya, dari Rena. Pak, kata ini coba lihat di TikTok, dia bilang itu. Kenapa Ren? Ini katanya mirip saya. Terus namanya juga kok ini. Begitu saya lihat langsung, oh ini sebenarnya gitu. Di situ saya nangis. Di jalan juga saya gak kuat. Saya nggak panjang lebar, dari situ saya buka Facebook, saya lihat pencarian. Pertama saya lihat foto-fotonya, di koleksi foto, dia benar mirip. Tuh lihat nama itu, udah, oh ini sudah anak kita gitu. Jadi tidak meragukan lagi, Fitriana itu berarti anak saya. Kalau dulunya memang dari saya Treni Mustika dua-duanya kan, ini Trena Mustika, itu juga Treni Mustika gitu. Habis itu saya ambil kontaknya, kebetulan Fitri ini dia suka jual beli online shop. Saya ambil satu nomor WA-nya, saya save, kemudian saya kontak dia. Kontak saya yang pertama saya ingat, saya bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis itu dia jawab, ini dengan siapa? Maaf, ini apa betul bisa COD? Bisa Kak, dia bilang. Mau yang mana? Itu yang di Facebook, masker. Oh iya, lokasi mana? Dia tanya gitu. Tasikmalaya. Kemudian dia jawabnya, bisa Kak, paling kirim-kirim. Nah setelah itu nggak panjang lebar, saya bilang ini, mohon maaf sebelumnya, mungkin saya ingin bertanya, tapi secara pribadi, boleh nggak? Silahkan. Apa betul adik yang bernama Treni Mustika? Saya bilang gitu. Setelah itu, dia jawab, iya, mohon maaf, ini siapa ya? Jadi gini, kami sekeluarga nyariin kamu, mungkin kamu agak kaget. Coba lihat foto yang di atas, perempuan yang di atas, apakah kamu kenal dia? Dia jawab, iya, wajahnya mirip saya. Tapi maaf, itu siapa ya Kak? Kemudian saya WA lagi dia. Bertahun-tahun
kami sekeluarga nyariin kamu. Bahkan sampai ibu meninggal pun kami masih nyariin. Setelah itu akhirnya dia kontak saya lagi. Kakak, ini siapa? Saya kakak kamu. Saya bernama Dodi Sugara. Dan ini foto bapak kamu. Ini foto adik kamu. Ini foto kakak-kakak kamu. Saya kirimin semua fotonya. Kemudian saya kirim foto almarhum ibu. Lalu saya bilang gini, maaf, andaikan kamu nggak percaya kami saudara kamu, kami yang di Tasik siap untuk tes DNA. Akhirnya dia ngirimin foto, posisi dia lagi nangis, dia nangis. Setelah ngirim foto gitu, saya lihat-lihat wajahnya benar-benar mirip. Memang dari awal chatting, dari awal saya ngelihat Facebooknya, saya udah yakin. Dari namanya pun saya udah yakin kalau ini orang yang selama ini kami cari. Singkat cerita lah, saya teleponan sama dia, katanya nanti bicara sama ibu aja, dibilang dia itu. Nah, saat itu saya berbicara sama ibu Rini, nggak apa-apa Bu, silahkan aja kalau memang ibu keberatan untuk ini memelihara anak saya, silahkan, saya tidak akan menggugat, silahkan kalau memang anak itu betah di situ. Apalagi sekarang udah bersuami, sudah punya anak, nggak mungkin saya bisa semaunya ngambil anak itu, silahkan itu anak ibu, saya bilang, cuma anak saya juga gitu kan, gitu. Cuman kapan, kata saya bilang, bisa diketemukan, jangan dulu sekarang deh, nanti dia lagi takutnya shock dan saya juga belum siap, bilang gitu. Ya udah kalau begitu. Waktu aku taunya dari kecil, mama pernah bilang kayak gini. Mama sering cerita-cerita ke tetangga atau ke teman mama gini. Ini loh anak saya semuanya ada 9, yang ini kembar, yang satu lagi dititipin katanya gitu. Tapi sampai sekarang nggak tahu di mana katanya gitu. Terus mama sempat cerita kita pernah ngungsi di Ambon, katanya karena kerusuhan. Terus saya sampai mikir kayak gini, entah saudara kembar saya masih hidup atau enggak gitu kan. Soalnya kan di situ posisinya kerusuhan. Itu waktu kecil aku mikirnya kayak gitu. Silakan Pak, ada Rena di dalam. Rena, bangun. Ini anakku. Ya.
Tadi katanya gak ikut. Nanti kita ke makam mama ya. Enak sini. Nih, mau nih. Ya Allah. Kamu kok belum tidur, Dek? Udah ya, pengen ketemu Mama Reni ya. Ini siapa? Itu Apna, Dek. Mama yang mana? Perasaannya nggak bisa diungkapin lagi, soalnya kan beberapa tahun yang lalu nyari nggak ketemu, terus kita kan diketemuin nggak sengaja. Perasaannya pasti bahagia, terharu juga, terus gak bisa diungkapin lagi sama kata-kata. Selama perjalanan Reni di kereta gimana membayangkan pertemuan atau seperti apa? Aku tadi sih di kereta sampai bilang gini, nanti kalau udah sampai sana nggak mau nangis-nangisan lagi. Ternyata nggak bisa. Senang banget karena gimana ya, lihat kembaran juga di sini, tambah kaget. Tadinya kan dia bilangnya nggak ikut gitu kan, tapi ternyata sekarang ada di sebelah aku sendiri. Ada kejutan ya dari Oke. Itu siapa? Mamahnya ada 2. Ya bingung dia mamanya ada dua. Tukeran ya. Iya tukeran mamanya mau nggak? Mama yang mana? Dipegangin loh yang aku loh. Dipegangin loh. Oh sayang. Pulang. Sayang. Yang gedenya nggak dibawa? Yang gede. Yang mana itu yang gede? Nggak tahu tadi di mobil yang Sama mana? ibu yang iya di belakang mobil. Ikut juga. Sama aku juga yang gede titipin sama ayahnya di bawah. Kami masih tidur. Dia juga nggak tidur sama sekali. Kalau aku gak nyangka mau diketemuin sekarang, itu nyangkanya mungkin gimana rezeki Allah aja kapan ketemuin kita. Gak nyangka ketemuinnya gak sengaja kan. Iya. Rame. Tapi pas pertama dikasih tahu suamimu itu gimana, langsung apa yakin gitu Nggak bahwa percaya kamu juga. enggak. Habis itu kan yang ngerespon suami juga kan, karena aku juga masih kaget gitu. Terus dia lihat Facebook kamu, dia ini beneran loh wajah kamu loh gitu. Kan memang ada sekilas pose-pose kamu itu emang Sama bapak dikasih tahu pertama udah yakin, wah itu Rena katanya, kayak kamu banget Reni mungkin kata bapak gak ngomong apa-apa. Bapak bilang, wah itu udah Reni, bapak yakin 100% bapak yakin katanya gitu bapak. Nah kan bapak gak Adeni gak bisa langsung gak bisa langsung ngomong kalau itu benar-benar Reni kan, harus ditanyain dulu asal usulnya. Nah, mama yang mana nih? Baru tahu. Yang ini kecil ya badannya ya? Mau tukeran mama? Mau nggak? Mau nggak? Ini kecil loh.
Jadi sebelumnya saya nggak tahu kalau saya ini saudara kembar identik, karena saya taunya saya itu adalah salah satu-satunya anak ibu yang perempuan gitu kan. Nah setelah tahu kemarin banyak yang WA aku, katanya aku itu adiknya, aku punya saudara kembar. Di situ aku nggak ngerespon, jadi aku ngerespon cuma salah satu kakak aku, entah itu aku lupa siapa namanya. Dan aku juga mikirnya takut penipuan, wajahnya dimirip-miripin atau diedit atau sekedar mirip aja gitu kan. Nah setelah itu dia kasih video pencarian dia 2 tahun yang lalu tentang saudara kembar, dan disitu informasinya juga lengkap atas nama ibu dan juga bapak yang ngasuh aku. Dan setelah itu aku juga ngasih tahu video itu ke ibu. Habis aku ngasih tahu video itu ke ibu, akhirnya ibu bilang, iya kamu itu dulu memang bukan anaknya ibu, tapi ibu ngerawat kamu dari kecil, dari bayi gitu. Ketika saya mendengar langsung dari ibu saya, memang saya waktu itu nangisnya tapi bukan nangis kecewa, enggak. Saya cuma berpikir seperti ini, mungkin memang sudah jalannya seperti ini, sudah takdirnya seperti ini, tinggal sekarang gimana kita menyambung lagi tali silaturahmi kita yang pernah putus. Makanya ibu kemarin ngajakin kita cepet-cepet kesini, langsung main ke Tasikmalaya. Alhamdulillah kesannya mengharukan, terus berkesan banget buat aku, soalnya dari pertama aku bilang ke Tren aku nggak ikut ke sana ya, aku nggak ikut jemput kamu, sengaja itu buat kejutan sedikit buat dia. Kalau dari saya, hal pertama yang pengen banget saya lakukan bersama saudara kembar saya, yang pertama itu pakai baju samaan seperti yang saya pakai kali ini, pakai jilbab yang sama, pakai baju yang sama kayak gitu. Terus tadi yang pertama kali kita lakukan saat nyampe ke rumah bapak itu kita nyekar dulu ke makamnya mama. Yang pertama buat aku paling bikin kenang-kenangan, entah itu foto atau apa, buat bila mana kita tua nanti ada kesannya kita pertama kali bertemu, ini loh pertama kali kita ketemu, bikin foto, entah itu video, entah itu apa gitu kan. Terima kasih buat bapak, meskipun saya tidak dibesarkan oleh bapak, tapi saya tetap sayang sama bapak, dan saya tidak punya perasaan yang gimana-gimana sama beliau, karena beliau juga orang tua saya, dan saya mengalami hal seperti ini tuh saya berpikir hanya takdir seperti ini, tinggal ngejalanin aja. Kalau saya memaknai hal ini, mungkin dibalik ini ada hikmahnya. Treni sekarang ditemukan sudah memiliki anak dan suami. Mungkin kalau dipikir ya, Treni kalau udah menikah, mana mungkin bapak bisa ngambil kan? Dia udah punya suami, udah tanggungan suaminya gitu. Waktu itu lihat videonya Trena mencari Ibu Rini sama Bapak Misranto, nyariin Tren ini. Habis gitu saya nggak pikir panjang, habis itu di depan rumah aku ajak masuk, aku kasih tahu, wes ayo masuk Nduk, masuk. Aku mau ngomong jujur, sebenarnya kamu bukan anak kandungku, tapi aku nyayangin kamu melebihi anak kandung. Kamu nggak usah nyalahkan ibu, nggak usah nyalahkan bapak aslimu, saya bilang begitu. Habis itu dia nangis, minta maaf sama saya. Kadang-kadang kalau aku kasih nasihat itu marah, ngelawan gitu. Jadi dia merasa menyesal, merasa dosa gitu loh. Perasaan saya sudah plong, kayak nggak ada beban gitu loh, terang pokoknya. Memang saya itu punya rencana, mungkin tahun-tahun depan inilah ngumpulin ongkos dulu, nanti mau ke Ambon, rencana itu mau ke tempat kakaknya, habis itu mau ke rumahnya Pak Aceng. Kebetulan sudah ketemu sekarang ini, alhamdulillah sekali, memang sudah jalannya Allah lah. Masalah ini saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari aparatur pemerintah setempat, dari ketua RT-nya dan dari Bapak RW-nya juga, dan terutama sekali buat adik-adik Karang Taruna yang sudah berjuang untuk mempertemukan kami sekeluarga. Dengan tenaga itulah mereka berjuang untuk saya, dan juga kami ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak aparatur pemerintah dari Dinas Sosial yang telah membantu segala fasilitasnya, juga kepada Bapak Wali Kota kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan bantuannya yang telah diberikan kepada kami sekeluarga. Mungkin ini gak mahal dan gak seberapa, aku cuman kasih ini buat kenang-kenang aja dari aku. Ini hadiah pertama dari aku.
buat kamu. Terima kasih. Thank you ya. Buat kenang-kenangan ya. Iya, terima kasih. Padahal aku kesini nggak bawa Gak apa-apa. apa-apa lah bawa anak-anak ke sini dengan keadaan sehat itu gak apa-apa. Dah, alhamdulillah.